Pernahkah kamu merasa ada seorang wanita yang sudah menikah memandangmu dengan cara yang berbeda dari orang lain, tetapi kamu tidak benar-benar bisa memahami apa arti tatapan itu? Sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang harus dijelaskan sejak awal. Konten ini sama sekali tidak bertujuan untuk mendorong hubungan yang melanggar nilai moral atau melewati batas etika. Tujuannya adalah memberikan pemahaman dari sudut pandang psikologi dan perilaku, agar kamu bisa membaca emosi manusia dengan lebih bijaksana, serta menghadapi berbagai situasi di sekitarmu dengan kehati-hatian. Kami menolak perselingkuhan dalam bentuk apapun. Semua yang akan kamu dengar di sini didasarkan pada penelitian psikologi dan sosial yang terpercaya dengan tujuan memberikan pemahaman, bukan untuk dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Jadi jika dalam hidupmu ada seorang wanita yang sudah menikah bersikap dengan cara yang membuatmu bingung, lalu kamu bertanya-tanya apakah itu hanya sekadar keramahan biasa atau ada makna lain di baliknya, maka dalam beberapa menit ke depan kamu akan menemukan penjelasan yang mendalam yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap perilaku manusia. Tanda pertama yang sulit diabaikan adalah ketika dia terus-menerus memulai komunikasi denganmu. Seorang wanita yang sudah menikah pada umumnya sangat berhati-hati dan menjaga privasinya, terutama jika menyangkut perasaan terhadap pria selain suaminya, karena konsekuensinya bisa sangat besar bagi dirinya maupun keluarganya. Karena itu, jika ia benar-benar merasa tertarik kepadamu, kamu mungkin akan melihatnya mulai menembus batas itu dengan cara yang halus dan penuh perhitungan. Ia mungkin mencari alasan yang cerdas untuk mendapatkan nomor teleponmu, meminta mengikuti akun media sosialmu, atau menerima permintaan pertemananmu dengan sangat cepat. Yang membedakan perilaku ini dari sekadar sikap ramah adalah karena hal tersebut terjadi berulang kali. Bahkan alasan yang ia gunakan untuk menghubungimu terkadang terasa sangat sederhana dan sebenarnya tidak terlalu penting, sehingga menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan alasan itu sendiri, melainkan komunikasi denganmu. Tanda kedua yang sering disebut dalam penelitian psikologi adalah perhatian yang tiba-tiba terhadap penampilannya ketika ia tahu akan bertemu denganmu. Wanita yang sudah menikah dan sibuk mengurus rumah tangga serta anak-anak biasanya tidak selalu memberikan perhatian berlebihan pada penampilannya setiap hari. Namun ketika ia mulai menyukai seseorang, hal itu bisa berubah. Kamu mungkin akan melihat perbedaan yang cukup jelas antara penampilannya sehari-hari dengan saat ia tahu akan bertemu denganmu. Ia lebih memperhatikan riasannya, memilih pakaian dengan lebih teliti, dan memakai parfum dengan sengaja. Perubahan ini seringkali bukan sekadar kebetulan, melainkan keinginan untuk meninggalkan kesan yang baik di hadapan seseorang yang menurutnya istimewa. Secara psikologis, rasa tertarik memang dapat mendorong seseorang untuk tampil sebaik mungkin di depan orang yang menarik perhatiannya. Tanda ketiga adalah perhatiannya yang cukup besar terhadap aktivitasmu di media sosial. Jika ia sering memberikan tanda suka, komentar, atau reaksi pada foto maupun cerita yang kamu unggah, terutama jika kalian sebenarnya bukan teman dekat, hal itu bisa menunjukkan bahwa ia memberi perhatian khusus kepadamu dan ingin kehadirannya terasa dalam kehidupan digitalmu. Ia memahami bahwa setiap interaksi memiliki makna tertentu, namun tetap melakukannya, yang mungkin menunjukkan bahwa ketertarikannya lebih besar daripada rasa khawatir terhadap penilaian orang lain. Tanda keempat adalah ketika ia sering meminta bantuanmu untuk hal-hal yang sebenarnya sederhana atau mudah diselesaikan sendiri. Jika ia berulang kali menghubungimu hanya untuk menanyakan sesuatu yang sederhana atau meminta bantuan dalam urusan kecil, bisa jadi alasan sebenarnya adalah ingin memiliki kesempatan untuk berbicara denganmu dan menjaga komunikasi tetap berjalan. Dalam psikologi, pola seperti ini terkadang digunakan oleh seseorang yang ingin tetap hadir dalam kehidupan orang lain tanpa mengungkapkan perasaannya secara langsung. Tanda kelima merupakan salah satu yang paling jelas, meskipun sekilas hanya terdengar seperti keluhan biasa. Ketika ia mulai sering menceritakan ketidakbahagiaannya dalam rumah tangga, mengeluhkan sikap suaminya, atau merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, mungkin sebenarnya ia sedang menunjukkan
bahwa ia mempercayaimu sebagai tempat berbagi. Keterbukaan emosional seperti ini seringkali bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena ia merasa aman dan nyaman berbicara denganmu. Keenam, salah satu tanda yang cukup kuat adalah munculnya rasa cemburu. Jika kamu melihat perubahan sikapnya saat kamu membicarakan wanita lain dalam hidupmu, baik mantan kekasih maupun teman dekat, lalu ia menjadi lebih dingin, menarik diri, atau memberikan komentar yang menyiratkan ketidaknyamanan, hal itu bisa menjadi pertanda adanya perhatian khusus. Rasa cemburu bukan sekadar emosi biasa, melainkan respons psikologis yang sering muncul ketika seseorang merasa sesuatu yang berharga baginya bisa hilang. Bahkan jika kamu sudah menikah, ia mungkin menunjukkan reaksi tertentu terhadap istrimu, bukan karena membencinya secara pribadi, tetapi karena kehadiran istrimu mengingatkannya pada kenyataan yang tidak bisa ia miliki. Ketujuh, jika ia mulai membagikan rahasia pribadinya dan berbagai detail kehidupan yang biasanya tidak ia ceritakan kepada orang lain, berarti kamu telah menempati posisi yang cukup istimewa dalam hidupnya. Wanita yang sudah menikah umumnya sangat menjaga privasi. Jika ia mengirimkan foto-foto aktivitas hariannya, menceritakan hal-hal yang bahkan tidak diketahui beberapa sahabat dekatnya, dan selalu menunggu kesempatan untuk berbicara denganmu demi berbagi cerita terbaru, itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, sesuatu yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Kedelapan adalah hadiah, terutama makanan yang ia buat sendiri. Seorang wanita dewasa memahami bahwa memberikan makanan bukan sekadar bentuk keramahan, tetapi juga cara menunjukkan perhatian, waktu, dan usaha yang ia berikan kepada seseorang. Jika ia beberapa kali memasakkan makanan khusus untukmu dan memberikannya dengan penuh kebahagiaan, terutama jika ia adalah tetanggamu, jangan langsung menganggapnya hanya sebagai kebaikan biasa. Bisa saja tindakan itu memiliki makna yang lebih dalam baginya. Kesembilan adalah tatapan mata, bahasa tanpa kata yang seringkali lebih jujur daripada ucapan. Mata seorang wanita yang merasa tertarik kepada seseorang seringkali sulit menyembunyikan perasaannya. Kamu mungkin melihat matanya berbinar saat berbicara denganmu, atau pupil matanya sedikit membesar ketika terjadi kontak mata secara langsung, sebuah respons alami yang sulit dikendalikan. Ia mungkin diam-diam mencuri pandang ketika mengira kamu tidak menyadarinya, lalu segera mengalihkan pandangan dengan malu saat mata kalian bertemu. Perpaduan antara keinginan untuk melihat dan rasa malu karena takut ketahuan merupakan salah satu tanda ketertarikan yang paling tulus. Dan yang ke-10 sekaligus terakhir adalah pujian yang terus-menerus dan terasa alami. Jika ia sering memuji tindakanmu, ide-idemu, atau perkataanmu, bahkan terkadang ketika suaminya berada di dekatnya, hal itu bisa menunjukkan bahwa kekagumannya kepadamu semakin sulit disembunyikan. Ditambah lagi jika bahasa tubuhnya memperlihatkan tatapan singkat yang berulang, tertawa pada lelucon sederhanamu, memberi perhatian penuh pada setiap kata yang kamu ucapkan, mengingat detail percakapan kalian sebelumnya, meniru beberapa ungkapan khasmu, serta memilih tempat yang memudahkannya melihatmu secara langsung dalam suatu pertemuan, maka semua itu dapat membentuk gambaran psikologis tentang seseorang yang sedang mengalami pergulatan batin antara perasaannya dan batasan yang ia miliki. Apapun keadaannya, memahami tanda-tanda seperti ini merupakan tanggung jawab moral sebelum menjadi pengetahuan psikologis. Pemahaman yang benar seharusnya selalu mengarah pada kebijaksanaan dalam bersikap, bukan untuk memanfaatkan situasi atau melanggar batas-batas yang menjaga martabat serta keharmonisan kehidupan setiap orang.